Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif Kholili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI MTS MA. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isma Fauzia dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya izin menjawab soal UTS mata kuliah pengembangan materi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI yang membahas tentang kelemahan-kelemahan dalam metode pengajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI di tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, serta bagaimana strategi pengembangan yang dapat dilakukan agar pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan relevan bagi peserta didik. Sejarah kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran penting yang bertujuan membentuk pemahaman peserta didik mengenai perjalanan peradaban Islam, tokoh-tokoh besar, nilai moral, serta pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa masa lalu. Namun, pada kenyataannya, pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI sering dianggap sebagai pelajaran yang membosankan, sulit dihafal, dan kurang relevan dengan kehidupan modern. Banyak siswa menganggap sejarah kebudayaan Islam atau SKI hanya berisi angka tahun, nama tokoh, dan peristiwa sejarah yang harus dihafal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dan kelemahan dalam metode pembelajaran yang digunakan. Ada beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pembelajaran SKI. Di antaranya, yang pertama, metode ceramah yang dominan. Ceramah sebagai metode utama dalam pembelajaran, siswa hanya mendengarkan tanpa terlibat secara aktif. Akibatnya, siswa merasa pasif, bosan, dan kurang termotivasi untuk memahami makna dari sejarah. Yang kedua, minimnya media pembelajaran interaktif. Pembelajaran SKI seringkali tidak didukung dengan media pendukung seperti platform pembelajaran berbasis teknologi. Padahal materi SKI sangat kaya dan akan lebih hidup jika disajikan dengan media visual dan audio yang menarik. Yang ketiga, fokus pada hafalan, bukan pemahaman. Sebagian besar siswa hanya diminta menghafal urutan peristiwa, nama tokoh, atau tahun kejadian. Yang keempat, kurangnya kaitan dengan realita dan nilai karakter. Padahal sejarah kebudayaan Islam atau materi SKI memiliki potensi berat dalam mengajarkan karakter mulia seperti kepemimpinan, kejujuran, disiplin, dan toleransi. Yang kelima, minimnya evaluasi alternatif. Proses penilaian sering hanya berupa tes hafalan dan pilihan ganda, sementara penilaian berbasis proyek, presentasi, atau analisis kasus sejarah jarang dilakukan. Hal ini membuat pembelajaran terasa monoton dan tidak menumbuhkan kreativitas. Untuk menghadapi kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan inovasi dalam pembelajaran SKI. Beberapa strategi pengembangan yang dapat dilakukan antara lain yaitu: yang pertama, menggunakan metode pembelajaran aktif. Guru dapat mengambil model seperti diskusi kelompok dan problem-based learning. Dengan demikian, siswa terlibat secara aktif, bertanya, berpendapat, dan menemukan makna dari materi yang dipelajari. Yang kedua, mengoptimalkan teknologi dan media interaktif. Guru dapat menggunakan media seperti animasi sejarah tokoh Islam dan game edukasi berbasis sejarah. Dengan media ini, sejarah terasa lebih hidup, menarik, dan mudah dipahami. Yang ketiga,
mengaitkan materi dengan kehidupan modern. Siswa perlu memahami bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, tetapi pelajaran untuk masa depan. Contohnya, kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dikaitkan dengan etika pemimpin modern. Dengan cara ini, siswa memahami pesan moral dan nilai aplikatif dari sejarah. Yang keempat, mengembangkan evaluasi alternatif, yaitu guru dapat memberikan tugas seperti poster atau infografis timeline sejarah dan presentasi kelompok tentang kerajaan Islam. Penilaian yang lebih kreatif akan meningkatkan minat, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan pada abad ke-21. Yang kelima, membangun pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, siswa diminta membuat peta 3D perluasan kekhalifahan atau buku biografi tokoh Islam. Dengan pendekatan ini, pembelajaran lebih bermakna dan berorientasi pada pengalaman. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tidak hanya bertujuan mengenalkan masa lalu, tetapi juga membentuk karakter dan identitas umat dengan memperbaiki strategi pembelajaran, menggunakan teknologi, dan melibatkan siswa secara aktif. Dan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dapat menjadi mata pembelajaran yang inspiratif, menarik, dan relevan untuk generasi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.